Haki bukanlah seperti yang kita bayangkan, karena One Piece baru saja mengungkapkan bahwa Haki dapat diubah menjadi objek fisik seperti yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Tidak hanya mengonfirmasi bahwa Bingsek sebenarnya adalah kisah tentang kehidupan Joy Boy, tetapi juga mungkin menjawab 3 pertanyaan terbesar di seluruh cerita One Piece. Bagaimana caranya poneglyph dibuat, apa istimewanya topi jerami dan apa yang sebenarnya dimaksud dengan One Piece. Dengan kata lain, pengungkapan ini benar-benar menjadi game changer. Jadi, kita akan mulai dengan kemampuan yang benar-benar hebat yang kita lihat di chapter 1122, karena saat Gorosei akan benar-benar menghancurkan topi jerami dan sekutunya, robot raksasa Emmet mengejutkan semua orang dengan melepaskan haki yang disimpan oleh Joy Boy. Hal ini kedengarannya gila dan tidak masuk akal dalam banyak hal. Bagaimana Joy Boy bisa menyimpan hakinya selama berabad-abad? Dan yang lebih hebatnya lagi, bagaimana bisa kekuatan itu begitu dahsyat hingga mampu memusnahkan semua bentuk iblis dari kelima Gorosei? Sekarang tentu saja kita akan membahas bagaimana semua ini mungkin terjadi dalam beberapa menit saja. Tapi sekarang mari kita beralih ke akhir chapter ini di mana satu baris bahasa Jepang dari Joy Boy akhirnya mengungkap rahasia semuanya. Dan ya Tuhan, saya bahkan tidak dapat menggambarkan betapa terkejutnya saya saat mengetahui rahasia luar biasa ini. Namun mari kita lihat bersama sekarang, karena di sini kita mendapatkan kilas balik di mana Emmet berbicara kepada Joy Boy, yang sayangnya masih berupa siluet. Dan bagian yang ingin saya fokuskan adalah saat Joy Boy mengatakan ia akan menenun atau menyegel hakinya. Karena astaga, kata kerja menyegel atau mengikat atau menenun secara harfiah adalah kata kerja dan kanji yang sama persis yang digunakan dalam salah satu baris paling misterius dalam lagu Bingsek. Lihat saja ini, pada bait kedua, baris dimulai dengan kalimat perpisahan dengan pelabuhan dan kota penenun. Dan jika Anda tahu apapun tentang Bingsek, Anda pasti tahu pada titik ini bahwa kota penenun misterius ini kemungkinan besar adalah tempat Joy Boy memulai petualangan besarnya. Dengan kata lain, bisa saja itu adalah kampung halamannya yang sebenarnya atau hanya sekadar markas utamanya. Tetapi terlepas dari itu, kami tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dengan kota penenun, kota tempat segala sesuatunya dimulai. Pada dasarnya itu adalah misteri raksasa dalam keseluruhan lagu ini, tetapi sekarang kita tahu bahwa Joy Boy benar-benar dapat menenun atau menyegel haki ke dalam objek fisik. Yang berarti kota penenun itu kemungkinan besar adalah rumah bagi banyak orang yang juga dapat menenun atau menyegel haki ke dalam suatu objek. Dan jika Anda tidak panik seperti saya sekarang, maka izinkan saya menjelaskan kepada Anda mengapa hal ini menjadi hal yang sangat penting. Karena tentu saja, maksudku kita pasti pernah melihat haki bisa ditransfer ke suatu objek fisik dalam sepanjang cerita. Seperti ketika Zoro melapisi pedangnya dengan haki atau Luffy memasukkan haki ke dalam sandalnya. Namun untuk memperjelas apa yang telah kita lihat dengan haki milik Joy Boy di sini, konsepnya tidaklah seperti yang pernah kita lihat selama ini. Atau jika memang konsepnya sama maka dia sudah berada pada level penguasaan haki yang sangat tinggi. Dan izinkan saya mencoba menguraikan betapa pentingnya konsep menciptakan sesuatu dengan haki bagi cerita ini. Karena pertama-tama, kita sekarang tahu bahwa konsep haki pada hakikat adalah kemauan seseorang. Menciptakan sebuah objek dari kemauan Anda sendiri, pada dasarnya Anda mewariskan dua hal ke dalam objek baru yang telah Anda ciptakan. Pertama tentu saja adalah kekuatan Anda sendiri. Jadi, sekuat apapun haki Anda, sebenarnya objek yang Anda ciptakan atau jalin dengan haki Anda secara teoritis juga harus sama kuatnya. Dan yang menariknya, kita melihat hal itu terjadi di chapter ini. Saya pikir dengan haki Joy Boy yang tersegel dilepaskan sehingga melepaskan ledakan haki yang paling menggemparkan dunia yang pernah kita lihat yang dapat dirasakan sampai ke Mary Joyce di mana bahkan Imu pun merasakannya dengan sangat jelas. Sebuah kekuatan memang merupakan salah satu hal yang ditransfer ke benda simpul tali yang ada di tubuh Emmet, dan untuk memperluas konsep ini lebih jauh lagi saya berani bertaruh bahwa simpul tali itu bukanlah satu-satunya hal yang dapat diciptakan oleh penduduk kota penenun ini dengan kekuatan haki mereka. Sebagai contoh, mari kita ambil poneglyph. Mereka terbuat dari bahan yang benar-benar tidak bisa dipecahkan dan tampaknya juga memiliki roh yang dapat didengar oleh orang yang mampu mendengarkan segala jenis suara yang ada di dunia. Jadi saya bertaruh bahwa poneglyph sebenarnya juga ditenun dari haki. Dan lucunya, ini sebenarnya adalah salah satu teori yang pernah dibuat di channel ini di mana saya berspekulasi bahwa poneglyph diciptakan dari haki yang sangat kuat, yang juga menjadi alasan mengapa mereka tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan buah iblis. Dan itu juga membawa kita kepada hal kedua yang pasti akan diwariskan ketika haki itu ditenun yang merupakan bagian dari jiwa penenun atau impiannya. Yah, konsep ini kedengarannya agak membingungkan bagi Anda. Pikirkan saja seperti ini, kita telah lama mendengar cerita tentang konsep warisan di mana generasi baru meneruskan impian teman dan keluarga mereka yang belum terpenuhi. Saya bisa bayangkan kalau menciptakan sebuah objek dari haki juga akan mewariskan kemauan sang pencipta atau mimpinya ke dalam objek tersebut. Hal ini menjelaskan kenapa objek tertentu di dunia seolah punya kemauan sendiri, seperti buah iblis milik Luffy yang bisa menghindari pemerintah dunia dan menemukan jalannya ke Luffy. Atau ambil contoh Emmet di sini, karena kita tahu bahwa ia dibangunkan oleh ketukan genderang detak jantung pembebasan Luffy. Jadi saya bertanya-tanya apakah yang merespons detak jantung Luffy bukanlah Emmet melainkan haki Joy Boy yang disegel pada chassis Emmet yang kemudian memungkinkannya untuk bangun kembali. Nah, tentu saja, hal itu juga dapat mengarah pada gagasan bahwa haki Joy Boy lah yang sejak awal memberikan kehidupan kepada Emmet.
Akan tetapi, Emmet tampaknya memiliki kepribadiannya sendiri. Jadi menurut saya dia tidak semata-mata hidup hanya karena haki milik Joy Boy. Namun, sekarang setelah kita tahu bahwa haki dapat dirangkai ke dalam objek atau membuat objek dari haki, mari kita kembali ke bagaimana hal ini berhubungan dengan misteri terbesar dalam keseluruhan One Piece. Karena selama beberapa dekade kita bertanya-tanya apa sebenarnya harta karun One Piece itu. Dan dalam beberapa tahun terakhir, kami bertanya-tanya mengapa Roger tidak dapat benar-benar menggunakan apa yang ditemukannya di Laugh Tale. Dan dengan informasi yang kita miliki sekarang dari chapter saat ini, saya memiliki teori baru bahwa One Piece adalah sebuah objek yang secara harfiah ditenun dari haki Joy Boy dan sekutunya. Itu adalah One Piece of Haki yang diimpikan dari seseorang. Dan bukankah itu benar-benar pas dengan harta karun yang selama ini merupakan gabungan mimpi dan tekad semua orang? Sekarang, tentu saja kita tidak tahu apa bentuk sebenarnya dari objek ini. Itu bisa menjadi sesuatu seperti simpul yang kita lihat dalam chapter ini yang akan melepaskan haki ke dunia yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Atau bisa juga sesuatu yang jauh lebih praktis, seperti senjata, atau sepotong pakaian seperti pakaian One Piece, atau bahkan topi jerami yang secara harfiah ditenun dari tali yang terbuat dari haki. Atau bisa jadi sesuatu seperti permadani indah yang menunjukkan kisah Joy Boy dan semua temannya. Ide itu tentu cocok dengan tawa Roger ketika dia menemukan apa yang tertinggal. Jadi itulah teori terbaru saya saat ini. One Piece adalah sebuah benda, atau bahkan sepotong pakaian yang di dalamnya tersegel haki yang luar biasa yang kekuatannya hanya bisa dikeluarkan oleh penerus Joy Boy yaitu Luffy. Jadi, maaf kalau saya baru saja membocorkan akhir cerita One Piece untuk Anda. Sekarang mari kita turun dari awang-awang sejenak karena sejauh ini kita telah membahas bagaimana haki yang ditenun ini dapat memengaruhi cerita di masa mendatang, tetapi kita belum benar-benar membahas bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dan sungguh, ada banyak petunjuk sepanjang cerita bahwa sesuatu seperti menenun atau menyimpan haki sebenarnya bukanlah hal yang tabu. Contoh pertama adalah Vivre Card yang misterius. Jika Anda lupa, pada dasarnya Vivre Card adalah kertas kehidupan yang tertarik pada jiwa pemiliknya. Dan sampai hari ini, masih menjadi misteri bagaimana Vivre Card dibuat. Menurut Putri Big Mom, untuk membuat kartu ini pada dasarnya Anda cukup membawa potongan kuku ke toko khusus dan toko tersebut akan membuatkan Vivre Card untuk Anda. Tentu saja kita belum pernah melihat toko-toko ini, seperti bagaimana toko-toko misterius ini benar-benar mengubah potongan kuku menjadi kertas jiwa. Konsep seperti itu selalu tampak sangat mencurigakan bagi saya, tetapi mungkin siapapun yang mengoperasikan toko Vivre Card ini adalah keturunan dari desa tenun dan mereka tahu cara mengubah haki dan jiwa menjadi objek fisik. Tentu saja masih banyak contoh lain mengenai penyimpanan energi di dunia One Piece. Seperti simpul angin di Weatheria yang kita lihat saat Nami dikirim ke Pulau Langit selama time skip. Dan ini benar-benar terlihat seperti hal yang paling mirip dengan apa yang Emmet lakukan di chapter ini, karena keduanya benar-benar simpul tali yang mampu melepaskan semburan energi dalam jumlah besar. Jadi apakah tali simpul haki yang dimiliki Emmet memiliki teknologi yang mirip dengan simpul angin di Weatheria, tetapi itu mungkin saja karena kita tahu bahwa dunia sebelum abad kekosongan jauh lebih maju teknologinya. Ditambah lagi, sebagai catatan tambahan di sini, simpul juga memiliki banyak arti penting dalam budaya Jepang. Mereka seringkali dianggap dapat menangkal kejahatan dan juga menghubungkan hati dan jiwa manusia. Misalnya, jika Anda pernah ke kuil Jepang, Anda akan melihat tali-tali diikatkan di pohon, yang secara harfiah memang seperti itu konsepnya. Jadi mungkin sebenarnya hanya simpul yang memiliki kekuatan khusus yang memungkinkan untuk menyimpan haki. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan bentuk lain dari penyimpanan energi dari Skypiea. Yah, ini pada dasarnya adalah cangkang yang dapat menyimpan segala jenis energi, dari panas, suara, angin, dan masih banyak lagi konsep lainnya. Namun selain menyimpan energi, saya tidak benar-benar melihat bagaimana mereka terhubung dengan simpul haki yang kita lihat dalam chapter ini. Jadi mungkin sedikit berbeda di sini. Dan tentu saja, kita juga tidak boleh melupakan pedang hitam yang terkenal, yaitu pedang yang berubah menjadi hitam secara permanen dan menjadi lebih kuat. Dan meski kita tidak benar-benar tahu bagaimana pedang menjadi pedang hitam, teori yang paling umum adalah bahwa begitu banyak haki yang kuat telah dituangkan ke dalamnya berkali-kali hingga akhirnya menjadi tertanam secara permanen. Dan sebenarnya konsep itu juga dapat diterapkan pada simpul haki Joy Boy, di mana ia benar-benar menuangkan begitu banyak haki ke dalam simpul tersebut sehingga simpul tersebut memegang kekuatan itu selama berabad-abad. Namun hal ini tampaknya masih mustahil, dan saya lebih percaya bahwa ada beberapa teknik atau teknologi spesifik yang benar-benar memungkinkan haki ditenun dengan cara ini. Namun jika semua ini benar, apakah itu berarti Oda benar-benar sudah merencanakan ide dasar haki selama ini? Saat ini masih sulit untuk mengetahuinya. Tetapi satu fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa simpul haki Joy Boy merupakan demonstrasi haki terhebat yang pernah kita lihat dalam seluruh cerita. Maaf sekali Sang, bahkan ledakan hakimu di Wano pun tidak sebanding. Karena kekuatannya sangat kuat hingga mampu melenyapkan bentuk iblis Gorosei dan kemudian mengirim mereka semua kembali ke Mary Joyce. Kecuali Saturnus yang memang tubuhnya secara fisik sudah berada di pulau itu. Namun di atas semua itu, haki Joy Boy bahkan memicu penguasa rahasia dunia yaitu Imu. Sampai-sampai kita melihat Imu tersungkur ke lantai dan dia benar-benar berteriak dan gemetar karena haki Joy Boy. Kita tidak tahu apakah ia merasakan haki melalui Gorosei atau apakah haki Joy Boy benar-benar menjangkau seluruh dunia.
Namun bagaimanapun juga kita belum pernah melihat Imu gemetar seperti ini. Seperti yang kita ketahui, ia selalu tenang dan menyendiri. Dia bahkan tidak merasa terganggu ketika mantan Raja Alabasta yaitu Cobra datang ke ruang singgasananya dan mulai mengajukan pertanyaan. Jadi, tentu saja, sekali lagi kita harus bertanya apa sebenarnya artinya ini? Apakah Haki Joy Boy memicu semacam post-traumatic stress disorder dalam diri Imu? Atau apakah itu sebenarnya menyakitkan bagi penguasa rahasia dunia itu secara fisik? Kita belum benar-benar tahu saat ini, tetapi jika saya harus menebak, saya akan mengatakan bahwa merasakan Haki Joy Boy setelah berabad-abad lamanya telah mengingatkan Imu akan sesuatu dari masa lalu. Karena kita telah berspekulasi sebelumnya bahwa Imu dan Joy Boy mungkin berteman atau mungkin saingan selama masa abad kekosongan. Dan meski kita tidak tahu persis apa yang terjadi, yang jelas mereka berada di pihak yang berlawanan dalam konflik di mana Imu dan 20 kerajaan akhirnya memenangkan perang. Dan chapter ini semakin memperjelas bahwa Joy Boy berusaha menjadi raja karena Emmet meminta maaf karena telah gagal menjadikan Joy Boy sebagai raja. Tapi pada dasarnya, kalau saya harus menebak di sini, saya akan katakan bahwa Imu dahulu nyaris kalah, dan dengan merasakan lagi Haki Joy Boy membuatnya teringat saat dia dahulu hampir kalah. Atau di sisi lain mungkin Imu mengkhianati Joy Boy sebagai teman di abad kekosongan sehingga dengan merasakan lagi Haki Joy Boy setelah bertahun-tahun memunculkan rasa bersalah yang tersembunyi yang telah dikubur oleh Imu selama 800 tahun. Apapun yang terjadi, Imu jelas tidak senang merasakan lagi Haki Joy Boy meskipun saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang istimewa pada Haki Joy Boy. Misalnya, saya kira kita semua bisa berasumsi pada titik ini bahwa itu adalah haki penakluk tingkat lanjut yang disimpan dalam tali simpul itu. Namun apa yang membuat ledakan ini begitu kuat? Apakah hanya karena Joy Boy masih anak-anak sehingga level hakinya benar-benar di luar batas normal? Atau apakah itu sebenarnya bentuk haki yang lebih hebat yang bahkan belum kita ketahui? Bagaimanapun juga tampaknya Haki Joy Boy adalah kunci untuk mengalahkan Imu dan Gorosei. Dan itu tentu saja berarti Luffy harus belajar bagaimana membangkitkan jenis haki spesial ini. Atau setidaknya mencapai level haki penakluk tingkat lanjut seperti Joy Boy. Namun, satu hal yang benar-benar saya khawatirkan adalah jika Haki Joy Boy benar-benar istimewa, apakah itu berarti tidak ada orang lain yang mampu melawan Gorosei kecuali Luffy? Karena sejujurnya itu akan sedikit mengecewakan. Maksudku, paling tidak aku berharap Zoro atau mungkin seseorang seperti Shanks atau bahkan Sabo mampu melawan mereka juga, karena tentunya bukan hanya Luffy sendirian saja yang melawan seluruh Gorosei dan Imu. Jadi harapannya teknik haki rahasia ini adalah sesuatu yang dapat dipelajari oleh banyak karakter. Dan berbicara soal mengalahkan Gorosei, sekarang ancaman mereka di Pulau Egghead benar-benar hilang. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya kita ketahui tentang kekuatan mereka saat ini. Dan sebenarnya ada dua misteri utama yang ingin saya bahas di sini. Pertama, apa kekuatan mereka yang sesungguhnya? Dan yang kedua, bagaimana cara Anda mengalahkan mereka untuk selamanya? Jadi, Saturn adalah Gorosei pertama dan satu-satunya yang secara fisik berada di Pulau Egghead. Keempat lainnya dipanggil dari Mary Joyce menggunakan lingkaran pemanggilan hitam pada chapter 1109, dan mereka hanya muncul dalam wujud iblis setelah mereka keluar dari lingkaran pemanggilan itu. Bahkan Saturnus sendiri entah bagaimana memanggil dirinya sendiri ke pulau itu. Maksudku, terakhir kali kita lihat, dia sedang bersantai di atas kapal, lalu tiba-tiba dia muncul dari lingkaran sihir. Dan harus saya katakan di sini, semua itu sungguh sangat mencurigakan bagi saya. Saya mengerti mengapa Gorosei yang lain perlu dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Tetapi mengapa Saturnus juga muncul dari lingkaran sihir? Mengapa dia tidak berjalan mendekat dan berubah bentuk secara normal seperti yang dilakukan oleh para pengguna buah iblis lainnya? Baiklah, menurutku jawaban terbaik adalah bahwa itu bukanlah tubuh mereka yang sebenarnya, tetapi lebih merupakan semacam proyeksi magis. Maksudku, pikirkanlah, tubuh mereka bahkan tidak bisa rusak sama sekali dan mereka akan beregenerasi setiap kali mereka terkena serangan, tidak peduli seberapa dahsyatnya, dan bahkan ledakan haki Emmet membuat mereka kembali ke bentuk normalnya. Jadi saya berani bertaruh bahwa Gorosei yang kita lihat di Egghead bukanlah wujud asli mereka yang sebenarnya. Dan ini bisa jadi merupakan hasil dari buah iblis mereka sendiri, buah iblis Imu, atau kekuatan non-buah iblis lainnya yang mereka semua miliki. Meskipun chapter ini memberikan beberapa bukti bahwa bentuk iblis tersebut adalah hasil dari semacam kekuatan buah iblis, karena haki diketahui dapat menangkal kemampuan buah iblis. Akan tetapi, apapun hakikat sebenarnya dari kekuatan Gorosei, mereka telah menyebabkan banyak sekali kerusakan pada pulau tersebut dan sekutunya. Maksud saya jumlah korban dari tindakannya sangat nyata dan mereka hampir menghancurkan semua pulau Egghead. Selain itu, mereka dapat beregenerasi dari serangan apapun, bahkan jika kepalanya hancur sekalipun. Itu sungguh gila, dan bahkan mereka mempunyai kemampuan khusus seperti racun, api, es, dan bahkan nafas ledakan yang super kuat. Jadi meskipun ini hanya wujud pemanggilan dan bukan wujud aslinya akan tetapi mereka tetap sangat kuat. Yang membuat saya bertanya-tanya apakah mereka hanya kuat dalam bentuk panggilan ini, atau apakah tubuh asli mereka bahkan lebih kuat dari ini? Itu adalah pertanyaan untuk lain waktu, karena jawaban untuk pertanyaan utama kedua kita tentang bagaimana mengalahkan mereka tampaknya telah ditunjukkan dengan jelas kepada kita dalam chapter ini. Jika haki Anda cukup kuat dan lebih kuat dari haki Shanks maka Anda dapat menghancurkan seluruh bentuk pemanggilannya. Kecuali bahwa tidak ada seorang pun saat ini di dunia yang tampaknya memiliki tingkat haki seperti itu.
Jadi apakah masih ada lagi simpul haki Joy Boy yang lainnya? Saya pikir mungkin sudah tidak ada. Jadi jelas Luffy dan krunya masih harus perlu menaikkan level hakinya sedikit lagi. Namun hal ini masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana caranya mengalahkan tubuh utama mereka yang sebenarnya. Apakah Anda harus menyingkirkan wujud pemanggilan mereka dan kemudian menyerang tubuh utamanya? Setidaknya itulah dugaan saya sejauh ini, tetapi saya belum yakin sepenuhnya untuk saat ini. Dan kemudian tentu saja kita telah melalui seluruh ulasan ini tanpa membicarakan satupun pengungkapan paling gila di chapter ini. Karena jika Anda memperhatikan kilas balik Emmet dengan Joy Boy, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa ukuran tubuh Joy Boy sebenarnya seperti ukuran manusia pada umumnya. Tentu saja Emmet adalah robot raksasa, jadi agak sulit membandingkannya di sini. Tetapi Joy Boy jelas bukan raksasa seperti yang selama ini diperkirakan banyak orang. Saya kira secara teknis dia adalah seorang bucaner di mana ukurannya lebih tinggi daripada manusia biasa. Meski sejujurnya menurutku dia terlihat seperti manusia normal. Hal ini cukup mengejutkan, dan bukan hanya itu saja, ia mengenakan topi dan bagi saya itu benar-benar terlihat seperti topi jerami. Jadi tentu saja kita harus bertanya apakah topi ini sama dengan yang diwariskan kepada Luffy? Itu benar-benar gila jika itu benar. Atau apakah Imu mengambil topi Joy Boy setelah ia dikalahkan lalu menguncinya seperti yang kita lihat di lemari besi di Mary Joyce? Dan selain itu, kita juga diperlihatkan bahwa Emmet sudah menjadi robot pada titik ini yang juga memunculkan banyak pertanyaan menarik. Sebelumnya kita mungkin berspekulasi bahwa Emmet mungkin adalah seseorang yang jiwanya dipindahkan ke tubuh robot. Dan hal tersebut masih sangat mungkin terjadi. Namun setidaknya untuk saat ini kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa Emmet sudah menjadi robot sebelum Joy Boy meninggal. Namun yang lebih menarik lagi adalah Joy Boy dan Emmet tampaknya memiliki hubungan yang sangat pribadi dan dekat berdasarkan dialog yang kita dapatkan di sini. Joy Boy telah melindungi Emmet sejak lama, dan Emmet jelas sangat berarti bagi Joy Boy. Jadi saya dengan yakin mengatakan bahwa Emmet kemungkinan besar adalah bagian dari kru Joy Boy, dan secara pribadi saya tidak sabar untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang hubungan mereka, karena Joy Boy jelas memiliki rencana untuk membantu menjaga Emmet agar tetap hidup di masa mendatang. Faktanya, menurut orang Jepang, itulah inti dari simpul haki, sehingga Emmet dapat melindungi dirinya sendiri bahkan setelah Joy Boy telah meninggal. Hal ini membawa kita kepada pertanyaan yang sangat menarik tentang mengapa Joy Boy berbicara tentang kematiannya sendiri di sini. Apakah dia berpikir bahwa dia akan segera mati mirip dengan penyakit Roger yang tidak dapat disembuhkan? Atau apakah dia berbicara secara umum di masa depan bahwa dia tahu dia akan mati jauh sebelum tubuh robot Emmet mati? Yah, jika saya harus menebak, saya mungkin akan mengatakan ini merupakan opsi pertama. Sejujurnya, tebakan terbaik saya adalah adegan ini terjadi menjelang akhir abad kekosongan ketika Joy Boy sudah tahu bahwa ia mungkin akan kalah perang, atau mungkin sebelum pertempuran terakhir. Jadi pada titik ini, dia pada dasarnya membuat persiapan untuk masa depan sehingga orang lain dapat mewarisi wasiatnya dan melanjutkan pertarungan di kemudian hari. Tahukah kamu, membuat Poneglyph, memberi Zenithia tugas, memberi Emmet simpul haki, setidaknya itulah yang kupikirkan, karena aku benar-benar merinci semua yang direncanakan Joy Boy. Dan jika Anda ingin mempelajari apa langkah berikutnya dalam 1000 tahun Joy Boy Mega Plan, Anda dapat menonton videonya tepat di layar bawah ini. Seperti biasa terima kasih banyak telah menonton, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang sudah subscribe. Anda benar-benar membuat kami bersemangat dalam membuat konten yang lebih hebat untuk Anda di channel ini.